Di saat Maluku Utara membutuhkan nahkoda yang tidak hanya kuat tapi memiliki hati, muncul satu nama yang kian lekat di telinga kita, Ibu Shirley Juanda. Beliau bukan sekedar figur yang hadir karena keadaan, melainkan sosok yang memilih berdiri tegak demi melanjutkan cita-cita besar bagi kesejahteraan rakyat. Banyak yang bertanya, apa yang membuatnya begitu dicintai? Jawabannya cukup sederhana, kebijaksanaan yang lahir dari ketulusan. Program-program yang ia tawarkan bukan sekedar janji di atas kertas, melainkan langkah nyata yang selalu berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil pada umumnya. Ketegasannya dalam bertindak menunjukkan bahwa beliau tahu persis kemana arah perubahan harus dibawanya. Meski di tengah hiruk-pikuk politik yang seringkali muncul keriuhan dan berbagai pandangan, Ibu Shirley tetap melangkah dengan senyum dan kedewasaannya. Lugas, tegas, namun tetap bersahaja. Itulah kesan pertama saat kita melihat sosok Ibu Shirley Juanda di panggung kepemimpinan hari ini. Sulit menemukan sosok yang mampu memadukan antara ketegasan prinsip dengan kelembutan seorang ibu yang mampu merangkul rakyatnya. Kita melihat bagaimana program-program kerja beliau selalu menempatkan rakyat sebagai prioritas utamanya. Tidak ada kompromi untuk urusan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang membuat gelombang dukungan mengalir deras dari berbagai penjuru. Memang benar, perjalanan ini tidak lepas dari dinamika dan keriuhan publik. Namun, itulah bukti bahwa beliau adalah pemimpin yang hidup di tengah-tengah kita, pemimpin yang nyata, yang punya sisi humanis dan berani menghadapi tantangan. Hari ini saya akan merangkum suara-suara jujur dari berbagai kalangan masyarakat mengenai sosok beliau, tentang bagaimana pandangan mereka saat melihat Ibu Shirley Juanda Laos ini. Nah, berikut saya rangkum beberapa video yang memberikan pandangannya terhadap Ibu Shirley Juanda Laos berikut ini. Cantik, baik, bahwa masyarakat yang ada di Jati ini dia terharum. Sekarang saya punya rumah dan juga biar sedikit-sedikit sembako juga dia kasih. Ya, saya juga begitu, rasa bangga Ibu Shirley itu. Ya, Ibu bersyukurlah sama Ibu Shirley juga. Wanita pintar dan walaupun mendapat musibah yang besar, tapi beliau tetap jiwa besar untuk memimpin Maluku Utara dengan hati yang ikhlas. Berbicara tentang program Ibu Shirley Juanda selaku Gubernur Maluku Utara, dalam program itu saya kira sangat sudah berdampak di masyarakat. Salah satunya itu penggratisan biaya komite tingkat SMA dan SMK, kemudian rumah layak huni, dan programnya sudah jalan dan itu sudah dirasakan masyarakat Maluku Utara. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberdayaan perempuan. Apakah simpati ini akan berubah menjadi dukungan politik yang konkret? Waktu yang akan menjawab semuanya. Namun satu hal yang sangat pasti, ia telah memenangkan satu hal yang paling sulit didapat dalam politik, hati dan rasa hormat dari generasi masa depan Indonesia. Dan konon katanya, nanti di tahun 2029, Shirley Juanda akan mencalonkan sebagai calon presiden atau mungkin calon wakil presiden Republik Indonesia. Bagaimana Shirley Juanda bisa menjadi viral? Jawabannya ada pada momen krusial saat ia memberikan pernyataan publik pertama kali pasca tragedi. Di saat orang mengira ia akan mundur dan menarik diri, Shirley muncul dengan ketenangan yang sangat luar biasa. Ia tidak tampil sebagai korban yang lemah, ia tampil sebagai narator dari visi yang belum selesai. Melalui media sosial, video-videonya yang menunjukkan ketegaran saat berada di kursi roda atau saat berbicara dengan nada suara yang stabil namun penuh emosi, langsung menyentuh algoritma hati masyarakat. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan soal ambisi, tapi soal tanggung jawab yang diwariskan oleh cinta.
Namun, viral saja tidak cukup untuk dicintai. Jadi kenapa pemuda Indonesia begitu tertarik pada Sherly Juanda? Karena pertama, resensi yang realistis. Pemuda hari ini, terutama Gen Z dan milenial, sangat menghargai authenticity atau keaslian. Sherly Juanda tidak menutupi kesedihannya, tapi ia menunjukkan bagaimana mengelola kesedihan tersebut menjadi energi produktif yang sangat relevan bagi anak muda. Kedua, simbol perlawanan terhadap status quo. Sherly Juanda dianggap membawa darah segar ke dalam sistem politik yang sering dianggap kaku dan didominasi wajah-wajah lama. Kehadirannya memberikan harapan bahwa politik bisa dijalankan dengan empati, bukan sekedar transaksional. Ketertarikan pemuda bukan tanpa alasan teknis. Tim media sosial Sherly Juanda atau mungkin cara ia berkomunikasi secara langsung sangat selaras dengan cara anak muda mengonsumsi informasi. Ia bicara soal pendidikan, soal akses kesehatan, dan masa depan daerah dengan cara yang manusiawi. Kenapa ia viral? Karena ia adalah antitesis dari politisi yang beranjak. Sherly sering terlihat berinteraksi langsung tanpa sekat, menunjukkan sisi rapuh sekaligus kuatnya secara bersamaan. Inilah yang disebut sebagai political branding. Melalui storytelling, kisah kehidupnya adalah sebuah cinta heroik yang biasanya hanya kita lihat di film-film, namun kini terjadi di dunia nyata. Hingga pada akhirnya, hari ini Sherly Juanda menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara. Dan konon katanya, nanti di tahun 2029, Sherly Juanda akan mencalonkan sebagai calon presiden atau mungkin calon wakil presiden Republik Indonesia. Fenomena Sherly Juanda mengajarkan kita satu hal penting, bahwa publik, terutama generasi muda, sudah lelah dengan janji-janji manis. Mereka mencari jiwa yang tulus. Mereka mencari seseorang yang berani babak belur demi sebuah prinsip. Bagaimana ia viral? Melalui ketangguhan di tengah badai. Kenapa ia diminati? Karena ia memiliki keberanian yang kita semua harapkan dalam diri kita sendiri. Sherly Juanda mungkin memulai perjalanannya dari sebuah tragedi yang memilukan. Namun, langkahnya kini diikuti oleh jutaan mata yang berharap. Apakah simpati ini akan berubah menjadi dukungan politik yang konkret? Waktu yang akan menjawab semuanya. Namun satu hal yang sangat pasti, ia telah memenangkan satu hal yang paling sulit didapat dalam politik, hati dan rasa hormat dari generasi masa depan Indonesia. Gue lagi ngeliat konten dan cara Sherly Juanda sebagai Gubernur Maluku Utara main media sosial. Dan ini menarik sih. Kalau lo perhatiin, ini bukan sekedar upload konten kegiatan biasa. Dari tone aja udah beda. Dia pakai gaya yang santai, tapi gak kehilangan feel-nya sebagai gubernur. Terus dari gesture, ini sebenarnya banyak orang yang gak sadar ya. Kontak ke kamera itu kuat banget. Ekspresinya kebaca. Dan cara ngomongnya itu kayak lagi ngobrol aja, bukan lagi pidato. Dan yang paling penting, kontennya itu dibuat bercerita. Jadi nggak cuma bikin konten hari ini saya melakukan kegiatan bla 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 ya, tapi ada alur yang buat orang itu ikut ngerasain. Menurut gue ini nunjukin satu hal sebenarnya. Dia paham kalau sekarang itu bukan cuma soal kerja, tapi juga soal gimana kerja itu dikomunikasikan dengan baik. Dan jujur, ini level komunikasi yang belum banyak dipakai oleh kepala daerah yang lain. So, gimana positioning lo? Sherly Laos tidak layak menjadi Gubernur Maluku Utara. Selamat datang di mata. Mari kita bedah. Di era kepemimpinan Gubernur Sherly Laos, Maluku Utara baru-baru ini mengalami berbagai kejutan di awal pemerintahan beliau. Kira-kira ada 4 alasan kenapa saya mengatakan bahwa Sherly tidak layak menjadi Gubernur Maluku Utara. Alasan pertama, Sherly memiliki saluran komunikasi publik secara pribadi yang terkelola dan terkonsep dengan sangat baik. Di era-era kepemimpinan gubernur sebelumnya, rasa-rasanya tidak ada yang mampu menyaingi bagaimana mengelola saluran komunikasi publik melalui channel pribadi. Hal itu dapat kita lihat di akun media sosial Sherly Laos, TikTok maupun Instagram. Alasan yang kedua, menurut saya kenapa Sherly tidak layak menjadi Gubernur Maluku Utara. Sherly secara pribadi sudah mapan secara finansial. Kita ketahui bersama bahwa Sherly memiliki kekayaan 700 miliar, hampir mendekati 1 triliun,
melalui harta kekayaan ini menjadikan beliau gubernur terkaya di Indonesia. Artinya, dengan kekayaan yang sudah ada, rasa-rasanya buat apa menjadi seorang gubernur Maluku Utara? Alasan yang ketiga, Shirley saat ini memiliki sikap kepemimpinan dan rasa keingintahuan untuk belajar mengenai pemerintahan yang tinggi. Itu kita dapat lihat saat Shirley berkunjung ke kantor kementerian untuk belajar, mengunjungi para menteri untuk bertanya dan lain sebagainya. Rasa-rasanya di kepemimpinan gubernur sebelumnya jarang kita melihat hal ini terpublikasi. Dan di Shirley bahkan beliau mengakui bahwa beliau orang baru dalam birokrasi pemerintah. Saya kan birokrasi baru ya Pak, maaf. Sehingga ada rasa ingin belajar dan mengetahui lebih detail mengenai proses-proses kerja anggaran pemerintahan. Alasan keempat kenapa Shirley tidak layak menjadi gubernur Maluku Utara. Di awal Shirley memimpin, Shirley mampu menghadirkan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yaitu program pasar sembako murah saat Ramadan kemarin dan subsidi tiket transportasi laut saat arus mudik. Yang mana kita ketahui bahwa subsidi tiket ini tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya. Dari alasan-alasan ini, saya melihat bahwa Shirley lebih layak menjadi seorang menteri atau seorang wakil menteri di tingkat nasional. Mari kita bedah lebih detail lagi. Untuk menjadi seorang menteri atau seorang wakil menteri di tingkat nasional, selain kompetensi, punya partai tentunya, ada dua hal yang dapat kita simpulkan bersama untuk bisa dapat menjadi seorang menteri atau seorang wakil menteri. Yang pertama adalah memiliki kemampuan menginfluence masyarakat atau memiliki basis massa. Kita ketahui bersama di Instagram, media sosialnya Shirley memiliki ratusan ribu pengikut. Dan bahkan saat pemilu kemarin, Shirley memperoleh 50% suara masyarakat Maluku Utara. Ini menandakan bahwa Shirley memiliki basis massa. Alasan kedua, kenapa seseorang bisa menjadi menteri atau wakil menteri, yaitu ikut bersumbangsi dan berpartisipasi dalam membangun kos politik. Ya, kita ketahui bersama, dengan kekayaan Shirley, tentu untuk hari ini berkontribusi menambah kos politik kandidat calon presiden, tentu sangat mudah bagi Shirley. Nah, dari alasan-alasan ini, memang kita melihat bahwa sosok Shirley saat ini sangat dibutuhkan di Maluku Utara. Tetapi, di level Shirley, secara pribadi saya melihat beliau lebih layak menjadi seorang menteri atau seorang wakil menteri. Ya, kita lihat bagaimana kemampuan Shirley mempromosikan salah satu pariwisata. Kan menjadi seorang menteri mungkin saja tidak selalu di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan passionnya Shirley. Bisa saja mungkin suatu saat Shirley menjadi menteri pariwisata, menteri koperasi dan UMKM, dan menteri yang mungkin lebih dikuasai oleh Shirley. Nah, dari hal-hal itu, menurut kalian 5 tahun lagi Shirley lebih layak menjadi gubernur atau menjadi menteri? Silahkan jawab di kolom komentar. Shirley itu apapun yang dia lakukan, itu dia tidak menginginkan uang. Malah kemungkinan besar dia akan memberikan uang kepada rakyatnya. Ya, kenapa? Karena dia memang pada dasarnya pengusaha. Suami istri ini kan sebetulnya pengusaha ya, yang bukan berpusat di tanah Jawa. Tapi memang kayak Shirley ini kan kelahiran Ambon, dan kemudian suaminya pernah menjadi bupati di Morotai. Ya, Morotai. Jadi itu wilayah Maluku, ya. Dan Anda tahu ya, ini suatu hal yang unbelievable ya, karena seorang yang non Muslim, dan dia punya minoritasnya 2 loh ya, udah non Muslim, Chinese pula. Tapi Anda tahu ya, dia kenapa kemudian bisa terpilih menjadi gubernur Maluku? Bu Shirley Laos ini adalah salah satu contoh ketika aku mengatakan, kalau kamu lihat rumput tetangga lebih hijau, kamu coba lihat dulu tagihan airnya. Sini Cikas kasih tahu. Maksudnya gimana Cikas? Ketika kamu lihat ada orang yang lagi terkenal, lagi naik daun, popularitasnya lagi baik dan lain sebagainya, popularitasnya baik dan semua karirnya terlihat lancar, coba kamu lihat dulu tagihan airnya. Maksudnya apa? Apa yang dia korbankan? Mungkin kamu lihat rumput tangga kamu lebih hijau, tapi coba kamu lihat, pasti ada sesuatu yang dia korbankan yang nggak kamu bayar harganya. Contohnya, harga lewat kehilangan, harga lewat waktu, harga lewat tenaga. Ada banyak hal yang dia bayar tapi yang tidak kamu bayar. Kalau kamu lihat rumput tetangga lebih hijau, karirnya mulus, dan lain sebagainya, coba kamu lihat juga betapa dia berjuang melewati fase-fase yang tidak kamu lewati sebelumnya. Ada orang yang bayarnya pakai waktu. Dia kekurangan waktu untuk kumpul sama keluarga. Ada orang yang harus membayarnya pakai kehilangan orang-orang yang dia sayangi, dan itu rasanya setengah mati. Ada orang yang kehilangan tenang. Setiap malam kok rasanya gelisah ya pas tidur. Karena ngerasanya kok kayaknya ada sesuatu yang harus diurusin lagi. Rasanya 24 jam tuh nggak cukup. Jadi kamu jangan cuman pengen rumputnya aja yang lebat. Karena kalau kamu tahu tagihan airnya,
kamu mungkin gak akan mau jadi dia. Karena harga yang harus dia bayar, itu mahal banget. Oke, saya mengunjungi Shirley, sahabat saya, dan saya lihat kakinya belum mampu berdiri karena kecelakaan waktu lalu. Tapi saya tahu otaknya bahkan sudah berlari untuk memungkinkan teman-teman di Maluku Utara secepat mungkin menerima kepemimpinan seorang perempuan. Dan perempuan tahu tentang keadilan dari awal, karena rahim perempuan adalah tempat pertama kali keadilan dimungkinkan. Dan kepemimpinan Shirley ada bukti bahwa perempuan mampu untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang unik pada Shirley? Dia mengalami 5 minoritas. Tetapi dia ingin memastikan bahwa dia adalah mercusuar kebangsaan yang akan menerangi kapal-kapal yang akan berlabuh di Maluku Utara. Dan sebagai seorang perempuan, dia paham apa yang disebut kepedulian terhadap rakyat kecil, kepedulian terhadap seluruh warga siapapun dia di Maluku Utara. Jadi tolong terima Shirley karena dia adalah mercusuar dari Maluku Utara. Salam akal sehat. Hai, Shirley Laos, Gubernur Maluku Utara, melakukan revolusi sunyi. Tidak hanya membawa gagasan, tetapi juga keberanian mengeksekusi. Dalam 100 hari, sistem bergerak menyapu bersih sumber pencemaran, memberikan pendidikan dan kesehatan gratis. Sungguh langkah seorang pejabat publik menyelesaikan pekerjaan, bukan hanya sekedar berbicara dan menjanjikan. Program pendidikan konkret yang membebaskan biaya komite di 400 SMA negeri, menggulirkan beasiswa kuliah S1 bagi mahasiswa prasejahtera. Di sektor kesehatan, Shirley menggugurkan prosedur administratif yang mengakibatkan pelayanan tertunda. Shirley Laos, perempuan, pemimpin, dan pemecah masalah, mengatakan bahwa yang kerap menghalangi kemajuan bukan kekurangan, tapi ketakutan untuk berubah. Wow, this is what I. How about you? Ibu Shirley Laos, Gubernur Maluku Utara. Anda itu ternyata serakah sekali ya. Kok ada orang seperti Anda ini? Heran saya. Anda itu gak cuma memiliki paras yang cantik, tapi Anda juga punya hati yang baik. Anda itu memutuskan untuk maju menjadi gubernur menggantikan almarhum suami Anda, Benny Laos, karena alasan Anda ingin meneruskan cita-cita mulia beliau. Dan hebatnya, Anda itu berhasil. Itu terbukti dengan tingkat kepuasan masyarakat Anda di atas 90%. Begitupun dengan program 100 hari saya, sebenarnya saya juga tidak tahu harus ngapain. Tapi along the way berjalan, tiba-tiba ada hikmah, tiba-tiba ada ide, tiba-tiba Tuhan kasih solusi. Kemudian semua yang saya rencanakan bisa selesai dalam 2 tahun, selesai dalam 100 hari ini. Wow. Ya. Hebat Anda. Anda itu punya keberanian, kecerdasan, dan hati nurani yang istimewa. Top untuk Anda, Ibu Shirley. Saya salut dengan Anda. Untuk gubernur-gubernur yang lain, coba dong tiru Ibu Shirley ini, agar cepat maju bangsa kita. Jangan cuma cantik dan tampan gagah doang. Yang ada, penampilan dan hatinya saling berlomba keburukan. Gimana? Saya tidak butuh orang untuk menyukai saya. Saya punya citra diri yang cukup baik. Ini definisi Leo ketika menjadi seorang pemimpin, di mana karakternya itu tegas dan berani mengutarakan opininya dia. Nggak sampai di situ. Biasanya seorang Leo adalah orang yang memikirkan kepentingan halayak dibandingkan kepentingannya diri sendiri. Makanya dia itu selalu bisa mencari perhatian publik atau selalu mendapatkan simpati yang sangat baik. Maka dari itu, orang-orang Leo ini selalu dikaruniai karisma yang sangat luar biasa. Nah, dari sini nih kita bisa belajar kalau mereka adalah karakter-karakter yang cukup kuat dan berani melawan kaedah ataupun aturan-aturan yang sudah ada. Tujuannya karena mereka selalu percaya diri dengan keputusan-keputusan yang sudah mereka ambil. Hasilnya biasanya akan membuat perubahan yang cukup signifikan. Dan ini membuat seorang Leo disegani sama orang-orang di sekitarnya. Menyala Leoku. Tau gak, banyak banget teman saya yang lagi kayak, mana videonya sama Ibu Shirley, mana cek-ceknya dengan Ibu Shirley, mana fotonya sama Ibu Shirley.
Iya. Jadi gini, pas tahu kalau saya bakal nge-MC dihadiri banyak banget tuh. Ada menteri, ada 8 gubernur, wali kota, bupati, pokoknya banyak banget deh. Nah, salah satu yang mencuri perhatian saya itu adalah adanya Ibu Shirley. Saya juga udah follow beliau udah beberapa bulan terakhir dan hampir setiap postingannya saya like karena seneng banget dengan gaya kepemimpinannya. Terus kayak saya bilang, oke, pokoknya kita harus ketemu, pokoknya kita harus chit-chat, kita nge-post dan di-repost sama Ibu. Oke, ada harapan untuk bisa ketemu sama Ibu. Terus hari itu kan kita sebagai MC, kita udah di depan kan untuk siap-siap announce semua tamu VIP yang datang. Dan banyak banget yang udah kerumunin Ibu Shirley, udah foto segala macam. Dan kita nggak bisa kemana-mana gitu, karena kita yang announce selamat datang. Kita nggak punya kesempatan untuk foto dulu. Terus saya bilang, oke, nanti abis event, baru kita langsung deketin, langsung kita ngobrol. Selama bawain acara, saya udah berapa kali kontak mata dengan Ibu. Ada momen dimana kayak di atas panggung, misalnya saya lihat Ibu gitu kan, kayak senyum. Ibu juga kayak, terus kayak, Gubernur Maluku Utara. Kayak happy gitu loh. Jadi kayak ada beberapa momen kita kontakan mata. Terus paham banget bahwa susah banget untuk deketin Ibu pada saat itu karena emang bener-bener dikerumunin banget sama audiens. Udah hampir mau closing, tinggal 2 item acara lagi nih. Nggak tahu kenapa tuh audiens tuh sudah mulai maju semuanya ke depan panggung. Udah rame banget. Dan Ibu Shirley udah langsung dikerumunin sama audiens pada saat itu untuk foto bersama. Tapi saya nggak bisa kemana-mana karena harus tetap MC. Dan akhirnya setelah closing, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai, langsung nggak pikir panjang, saya taruh mic, langsung kabur cari Ibu Shirley. Bener-bener keliling ballroom, keluar ballroom, ke lobby, itu udah nggak ada. Padahal saya udah siapin banget beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pengen banget saya tanyain ke Ibu Shirley. Tapi ya, aku boleh buat, ya kondisinya nggak bener-bener nggak bisa memungkinkan. Tapi hikmahnya adalah, gara-gara momen itu saya nyetir terus kayak, kenapa kita nggak bikin konten yang gini ya? Langsung kepikiran. Dan momen dimana nggak ketemu dengan Bu Shirley ini malah ngasih saya beberapa inspirasi untuk konten berikutnya. Doain untuk format konten barunya, semoga kamu suka dan semoga bisa dirilis dalam beberapa waktu ke depan ini ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Bye. Kali ini saya ingin membahas mengenai Gubernur Maluku Utara, yaitu Ibu Shirley Chowanda dari perspektif life path number, zodiak dan tanggal lahirnya. Ibu Shirley Chowanda dilahirkan tanggal 12 Agustus 1982. Kita hitung satu persatu angka-angkanya, 1 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 2, ketemu jumlah 31. 3 ditambah 1 sama dengan 4, maka Ibu Shirley memiliki life path 4 dengan kombinasi 31. Sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai life path numbernya, kita sekilas ke zodiak dan tanggal lahirnya. 12 Agustus termasuk zodiak Leo yang berelemen api dan dinaungi oleh matahari. Kemudian tanggal lahir 12 dijumlahkan 3, angka 3 dikaitkan dengan planet Jupiter. Gabungan antara Jupiter dan matahari menunjukkan pribadi yang memiliki kecerdasan yang tinggi, senang belajar, selalu haus akan informasi, dan memiliki pribadi yang sangat magnetis, mudah menarik perhatian orang. Bagi orang-orang kelahiran 12 Agustus, pengetahuan merupakan kunci keberhasilan. Karena itu, mereka selalu membekali diri dengan update informasi dan pengetahuan mereka. Di alam modern ini, di mana masyarakat membutuhkan pemimpin yang selalu update informasi dan mengikuti perkembangan zaman, maka peluang untuk sukses dari Ibu Shirley Chowanda begitu besar. Karena orang kelahiran 12 Agustus itu juga selalu mengikuti perkembangan zaman, walaupun tetap berpegang pada nilai-nilai yang sudah berlaku sebelumnya. Ya, orang-orang dengan kelahiran 12 Agustus sangat berpotensi untuk menduduki posisi-posisi yang strategis dan sangat cemerlang karirnya. Ini juga didukung karena planet Jupiter merupakan planet yang membawa keberuntungan atau hoki, terutama bagi mereka-mereka yang bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka, terutama saat menghadapi cobaan. Kesenangan belajar, intelektualitas yang tinggi, dan wawasan yang luas menjadi peluang bagi Ibu Shirley untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang mengayomi, apalagi didukung dengan life path number 4 dari Ibu Shirley. Angka 4 memiliki elemen tanah yang juga dikaitkan dengan fondasi atau stabilitas. Angka 4 juga dikaitkan dengan hukum, undang-undang, peraturan, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Orang-orang life path 4 biasanya memiliki karakter yang membumi, dan yang kombinasi 31 biasanya memiliki kemampuan public speaking yang sangat baik. Mereka ini juga luas, mudah bergaul, dan punya banyak teman. Kendati demikian, orang-orang life path 4 dengan kombinasi 31 juga bisa sangat tegas, bahkan galak untuk hal-hal yang sifatnya prinsip bagi mereka. Orang life path 4 kombinasi 31 yang selaras adalah mereka yang menggabungkan antara menggunakan logika dan menggunakan perasaan atau hati. Mereka adalah orang-orang yang idealis tetapi sekaligus membumi dan realistis. Ketika ada masalah, mereka bisa hadir dengan memberikan solusi-solusi praktis. Mereka sangat bertanggung jawab, sangat bisa diandalkan, dan mampu mengayomi banyak orang.
Kita doakan semoga kiprah Ibu Serly Chowanda mampu membawa Maluku Utara menjadi lebih sejahtera. Dan semoga Indonesia juga semakin memiliki banyak pemimpin-pemimpin muda yang tanggap akan perubahan. Serly Laos Chowanda merupakan gubernur dari Maluku Utara, sosok yang cantik, cerdas, dan disukai sama masyarakat Maluku Utara karena rajin turun ke daerah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Maluku Utara yang dipimpin oleh Ibu Gubernur ini. Jadi salah satu gubernur yang mendapatkan sorotan banyak masyarakat karena aktif di media sosial. Tapi Ibu Serly ini menjadi perbincangan hangat setelah wawancara dengan Rosi. Ini videonya. Sebagai seorang gubernur yang memang punya perusahaan di usaha tambang adalah Ibu akan abstain atau tidak terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan ketika itu menyangkut perusahaan Ibu. Ya, dan saya juga selalu bilang ke OPD terkait, tidak perlu ada perlakuan khusus. Jika memang ada yang salah, lakukan sesuai SOP. Saya tidak punya perlakuan khusus, bahkan untuk teman, keluarga, semuanya lakukan sesuai SOP. Saya mau melakukan hal yang benar. Saya sedang membentuk sistem ini menjadi benar. Saya tidak bisa melakukan hal yang benar jika saya sendiri tidak benar. Ternyata Ibu Serly ini merupakan gubernur terkaya di Indonesia karena memiliki harta kekayaan menurut LHKPN tahun 2024 dan memiliki 5 perusahaan tambang nikel di Maluku Utara. Walaupun ini perusahaan warisan dari almarhum suami. Karena keadilan untuk masyarakat yang berada di sekitar pertambangan ini masih jauh dari kata sejahtera. Padahal masyarakat lokal lah yang harusnya menikmati hasil kekayaan alam yang ada di sekitar mereka. Kami masyarakat Indonesia berharap banyak kepada Ibu Serly Laos Chowanda. Semoga Ibu bisa lebih bijak dan lebih adil. Gitu ya, Bu. Jadi bisa kita saksikan bersama-sama tadi bagaimana pandangan-pandangan orang baik dari Maluku Utara sendiri maupun luar Maluku Utara tentang bagaimana Ibu Serly Chowanda di dalam segi kepemimpinannya dan bagaimana beliau di dalam bersosial dengan masyarakatnya. Nah, saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Salam Perspektif Timur.